Tapi di sini cleaning service, di sana cleaning service gajinya 12 juta kan. Gila, 12 juta loh itu. Gila, 12 juta loh itu. Nah, abang posisinya sebagai apa nih? Jadi posisi terakhirku itu adalah hotel. Kira-kira gajinya berapa nih? Oh my god. Apa sih suka dukanya kalau misalnya kerja di kapal pesiar? Mulai dari nggak enaknya dulu deh. Oh, oke. Sepreman-premannya kamu, kalau udah nyampe di kapal pesiar kamu akan merindukan keluargamu. Oke, 5 kota deh diurutkan yang paling berkesan dikunjungi. Kota apa negara nih? Bisa kota bisa negara. Oke. Saint Petersburg. Yeah. Halo teman-teman semua, selamat datang di segmen Ngobrol Barang di YouTube channel ini. Ini merupakan video pertama di segmen ini. Dan di video ini, aku berbincang-bincang dengan seorang YouTuber juga, seorang senior juga, dan kemudian juga dia adalah seorang pelaut. Pelaut ya? Kalau misalnya bekerja di kapal pesiar disebut pelaut atau apa ya? Ya gitulah. Sudah berkeliling ke banyak negeri karena bekerja di kapal pesiar. Jadi kita ngobrol-ngobrol bareng seputar pekerjaannya di kapal pesiar, bagaimana dia bisa bekerja di kapal pesiar, bagaimana pengalamannya bekerja di kapal pesiar, apa cerita-cerita menarik di sana, apa aja kita obrolin. Ini dia videonya. Bisa opening nggak? Oh bisa lah. Tapi opening ala YouTube. Ala gue nih. Iya. Coba. Oh. Tapi pakai bahasa Inggris dong. Nggak apa-apa. Hi everyone, welcome back to me Vincent. And for those of you first time watch my video, welcome to the family. Kalau boleh tahu latar belakang pendidikannya apa sih, kenapa bisa ini? Latar belakang tuh SD Impres, SMP Bintang Laut, SMA 1. Oke. Teluk Dalam. Jadi SD SMP SMA itu di Nias terus. Oke. Terus setelah kuliah langsung pergi ke Jogja di UGM. Nah kebetulan saya mengambil pariwisata di sana. S1 ya? Enggak, kita D3 dulu. D3, oke. Kita tuh program pertama beasiswa Pemda dari Pak Idealis Mandaki. Thank you so much anyway. And ya, kita angkatan pertama. Dan here we go, here I am. I really thank you so much for all of the people really support us. Setelah kuliah di UGM ya itu udah sempat kerja beberapa bulan di hotel bintang 5 yang ada di Jogja. Ketemulah sama orang-orang hotel gitu kan. Orang-orang hotel itu biasanya mereka alumni dari, bukan alumni juga sih, mereka tuh ex kapal pesiar, orang-orang yang pernah bekerja di kapal pesiar. Setelah itu kita nanya gimana gitu, terus akhirnya aku tertarik bekerja di kapal pesiar. Akhirnya aku ya udah tinggal apply online, bla segala macam, lengkapi dokumen dan semuanya. Akhirnya puji Tuhan ketemu, bisa keterima di kapal pesiar. Ya udah, dijalani aja sampai sekarang. Waktu itu melamarnya ada agen-agen gitu gak sih? Ya, agen kapal pesiar tuh ada. Tapi kalau misalnya teman-teman yang menonton video ini ada yang berminat mau bekerja di kapal pesiar, hati-hati milih agen. Soalnya agen itu banyak yang kayak calo lah ibaratnya kayak gitu kan. Kalau abang waktu itu masuknya gimana? Dulu aku apply online, nggak keterima. Oke. Dulu aku apply-nya di Holland American Line, terus nggak keterima work interview. Terus akhirnya salah satu dosenku dia punya agen kapal pesiar dan itu dosenku sendiri. Terus akhirnya aku kenal sama dia, tapi dia tahu kalau misalnya aku benar-benar pengen ke kapal pesiar dan akhirnya dibantu sama dia. Bukan dibantu dalam arti dibantu untuk masuk ke kapal pesiar, lo ya. Diberitahu ini agen-agen yang terpercaya seperti itu. Okay. Tapi kalau untuk kita melamar ke kapal pesiar dibantu sama dia nggak bisa. Soalnya semuanya seleksinya itu dari Amerika semua, coy. Oke. Mulai dari interview semua itu orang-orang Amerika semua. Jadi mau dibantu bagaimana juga nggak bakal bisa dibantu. Itu tahun berapa tuh? 2000 berapa ya? 2014 apa 15? 2015. 15. Berarti ini sekarang tahun 2020, 5 tahun di negeri orang. Gila. Oh my god, 5 tahun itu punya banyak pengalaman yang nggak bisa didapatkan dimanapun. Yeah, I'm so grateful for that. Dan mulai bisa lancar bahasa Inggris itu kapan? Sebelum masuk ke kapal pesiar, udah belajar dulu, udah fasih atau gimana? Sebelum pergi ke kapal pesiar dulu itu bahasa Inggrisnya tuh di perkuliahan dulu di UGM. Rata-rata mata kuliah bahasa Inggrisku C.
Serius? Iya serius. Oke. Paling tinggi C+. Oke, tapi udah mulai semester akhir, aku orangnya senang ngobrol sama bule gitu. Pakai bahasa Inggris? Oh iya dong, masa ngomong pakai bahasa Indonesia. Oke. Jadi kalau misalnya kita ke objek wisata, pergi ke Borobudur, pergi ke, kalau di Jogja di Taman Sari, di Prambanan atau Malioboro di mana lah gitu kan, ketemu bule pasti saya ajak ngobrol, at least say hi, what is your name, atau where you come from, how's your day, something like that. Terus lama-lama itu sebenarnya dari niat sih, karena kita punya niat mau belajar bahasa Inggris, jadi ada aja jalan gitu ya. Jadi sering ngobrol sama bule, terus akhirnya terlatih terus. Berarti belajarnya otodidak ya? Sendiri? Betul, sendiri. belajarnya otodidak. Bule juga pasti mengerti. Kita matanya sipit men, rambutnya hitam. Dan dia tahu pasti ini orang Asia kan? Selama kita rambutnya masih hitam, matanya agak sipit-sipit gitu, terus warna kulitnya agak coklat-coklat gitu, nggak seperti mereka gitu ya. Mereka pasti tahu bahasa Inggris kita tuh pas-pasan. Iya betul. Jadi it's fine. Berarti waktu diterima di kapal pesiar itu belum fasih bahasa Inggris dong? Oh, kalau itu udah harus fasih, soalnya kenapa? Kita interviewnya sama bule orang Amerika gitu kan. Jadi kalau kita nggak ngerti sama mereka ya. Oh susah berarti gitu kan. Tahun 2015 itu udah fasih bahasa Inggris ya? Fasih sih enggak sih, cuman ya oke lah. Minimal tahu apa yang mau kita ungkapkan misalnya. Ya, betul. Ditanya apa kita bisa jawab dalam bahasa Inggris. Betul. Gitu ya. Oh ya, ini ada tips nih buat aku nih, bagi teman-teman semuanya yang menonton video ini. Kalian beruntung sekali. Jadi begini, kalau misalnya di interview sama bule, bule itu paling senang dengan orang yang percaya diri. Oke. Jadi kalau misalnya kalau kita di Indonesia kita ngomongnya, kita biasanya merendah gitu ya. Oh, saya cuma bisa segini aja. Padahal kita sebenarnya expert. Kita sebenarnya bisa operasional komputer dan segala macam. Kita benar-benar expert gitu, ahli lah gitu di bidang IT. Tapi orang Indonesia kan bisanya, oh saya kemampuannya biasa aja pak, nggak begitu bisa, ya bisa standar lah gitu. Bule tuh nggak mau kayak gitu. Jadi kamu harus menjual kemampuanmu, skillmu. Kamu langsung bilang, kamu harus confident. Oh saya bisa ini pak, saya bisa ini bla 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 segala macam. Jabarkan semuanya. Kamu harus bangga dengan apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu bisa gitu loh. Kamu harus bangga. Jadi mereka sangat benar-benar appreciate itu. Dan ini adalah kunciku pada saat dulu interview di kapal pesiar. Aku ditanyain kan misalnya seperti ini. Kamu bisa mengoperasikan komputer nggak? Oke. Aku bilang, oh ya bisa dong. Terus katanya, oke, apa yang mau kamu tunjukkan ke aku untuk bisa mengoperasikan komputer? Kamu mau menunjukkan apa? Biar aku bisa percaya gitu. Aku balik tanya lagi ke dia. Aku nggak ngomong, oh aku bisa Microsoft, aku bisa gini segala macam, misal bla bla bla. Aku nggak menjabarkan itu. Aku balik tanya lagi. Aku bilang, loh, kamu mau tanya apa tentang komputer? Pasti saya tahu. Oh shit. What the fuck? It's really too confident. Itu terlalu percaya diri dulu ya. Terlalu percaya diri juga sebenarnya nggak bagus sih. Cuman pada saat itu bulenya benar-benar appreciate, katanya kamu benar anak yang percaya diri bela segala macam. Oke, ayo ke kapal pesiar. Terus kalau misalnya yang mau melamar di kapal pesiar, yang mau kerja di kapal pesiar, mungkin teman-teman di luar sana ada yang pengen kerja di kapal pesiar. Itu ada standarnya nggak? Standar lulusannya apa? Oh ya ada. Ya kalau misalnya kita tamatan SMA, ya maaf kata lo ya, kita di kapal pesiar mungkin qualified-nya cuma bisa kerja di housekeeping atau kerja housekeeping di apa? Housekeeping itu orang-orang yang untuk take care cleanliness, kebersihan. Cleaning service di sini ya? Ya, anggaplah cleaning service ini. Tapi di sini cleaning service, di sana cleaning service gajinya 12 juta kan? Gila, 12 juta loh itu. Gila, 12 juta loh itu. Itu 1 tahun kerja di sana pulang-pulang jadi sultan ya. Di sana abang posisinya sebagai apa nih? Oke, terakhir aku posisinya sebagai setiap kali ada teman-teman yang nanya, banyak sekali teman-teman yang nanya di YouTube aku, abang posisinya apa sih? Abang posisinya pasti nggak pernah aku beritahu, atau aku ngomongnya tukang parkir gitu ya. Aku cuma beritahu di video ini aja, nggak pernah teman-teman komen di Instagram juga aku nggak pernah bales. Jadi posisi terakhirku itu adalah Hotel Personal Administrator. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia HRD-nya lah. HRD-nya, oke. HR, Human Resource. Ya, I think so. Ini kita mau bahas lebih spesifik nih. Kira-kira gajinya berapa? Oh my god. Kalau dirupiahkan cukup buat makan 3 kali sehari. Kira-kira berapa tuh?
cukup buat beli spion mobil. Siap. Spion mobil harganya berapa sih? Spion mobil tuh Mobilmu nih harganya berapa? 2 jutaan. Satu pasang, one pair. Satu pasang 2 jutaan. 2 jutaan. 2 jutaan satu hari dong. Oh. Enggak sih. Berapa ya? Tergantung. Kalau untuk di posisiku awal-awal dulu pas pertama kali kerja di kapal pesiar ya belasan juta. Terus sekarang ya itu di awal-awal ya? Iya, di awal-awal dulu belasan juta. Terus sekarang ya puluhan juta. Cuman angka spesifiknya biarkan saya dan manajer saya yang tahu. Oke, jadi kisarannya seperti itu ya. Berarti kisaran belasan juta lah ya. Itu kursnya kurs apa tuh? Belasan juta itu dulu pas awal-awal saya kerja di kapal pesiar. Kursnya kurs dolar, kurs rupiah. Kita ngomongnya rupiah ya. Oh, rupiah. Oke. Terus kalau sekarang ya puluhan juta, dan itu sebenarnya tergantung lagi sih. Tergantung posisi jabatan kita di sana di kapal pesiar apa. Terus kalau misalnya nih ada teman-teman yang saya kan kerjanya di kantor nih, di office. Jadi saya nggak dapat tip. Biasanya orang-orang yang kerja di restoran, orang-orang yang kerja di housekeeping, mereka dapat tip. Dan tipnya mereka tuh bisa sampai tipnya aja nih ya. Kalau misalnya kita hitung tipnya rata-ratanya dalam per bulan mungkin bisa mencapai 15 sampai 20 juta cuma tipnya di luar gajinya. Bisa nyampe puluhan juta mereka mah kalau untuk tip aja. Jadi orang-orang yang bekerja di restoran, di operasional, di lapangan, mereka biasanya dapat tip. Aku nggak pernah dapat tip soalnya aku kerja di kantor. Jadi aku mau ketemu tamu juga siapa, orang di depan komputer aja. Terus pengeluarannya gimana tuh? Kan belanjanya di sana juga kan? Oke, kalau pengeluarannya ini sebenarnya masing-masing perusahaan loh ya. Kalau di perusahaan aku itu semuanya dibayarin semuanya. Makan ditanggung sama perusahaan. Oh iya, makan mau makan sebanyak apapun men. Selama di kapal pastinya. Iya, lu mau makan 16 kali sehari juga nggak apa-apa, 20 kali sehari nggak apa-apa. Terus makanannya benar-benar super wow begitu ya. Tapi aku sampai sekarang masih kurus, mungkin karena emang porsi badannya emang seperti ini ya. Jadi benar-benar mulai dari appetizer sampai dessert semuanya tuh lengkap di sana. Lu mau makan apa aja semuanya ada. Jadi sekali makan nih misalnya makan siang, jadi kita makannya buffet gitu ya, ngambil sendiri-sendiri gitu ya. Jadi mulai dari lainnya makanannya itu bisa panjang banget sampai ke sana makanan semua. Jadi pilihannya banyak sekali. Bebas mau makan apa? Mau makan apapun bebas, mau nambah 60 kali dalam sehari juga terserah. Berarti sebenarnya kalau misalnya mau nabung bisa banget. Efektif banget. Gajinya bisa ditabung sepenuhnya itu malah. Bisa, sepenuhnya juga bisa. Jadi tergantung kitanya. Balik lagi nih ke awal kerja di kapal pesiar tadi. Misalnya nih pas interview tadi udah diterima. Terus langkah berikutnya apa nih? Langkah berikutnya tuh ya kita ngurus-ngurus dokumen seperti paspor, visa. Terus kita harus medical dulu. Kita harus lulus medical. Jadi semuanya diperiksa mulai dari ujung rambut sampai ujung di bawah kaki. Itu diperiksa semua benar-benar. Tes narkoba juga lah ya. Oh ya wajib. Tapi kalau tato nggak apa-apa. Oh, tato nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kan saya punya tato. Tato di luar negeri kan seni ya? Iya benar. Tato di luar negeri mereka menganggap itu adalah seni. Tapi orang kita di Indonesia nggak semua sih sebenarnya. Ya. Tapi itu menganggap, oh lu preman lo, narapidana. Berarti waktu sudah diterima ke mana tujuannya? Negara mana kita? Di Amerika dulu, Amerika. Di Miami. Tepatnya di Miami. Itu abang dari sini ke sana tuh naik pesawat lah ya? Oh iya, naik pesawat. Dan itu ditanggung sendiri atau gimana? Nah kalau tergantung perusahaannya lagi. Kalau di perusahaan aku itu ditanggung sama perusahaan. Lumayan loh, tiket pesawat dari sini ke Amerika bisa nyampe 20 juta loh. Jadi mulai dari awal aku melamar di kapal pesiar sampai akhirnya aku menginjakkan kaki pertama kalinya di kapal pesiar, aku cuma mengeluarkan uang sekitar 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Bayangin coba. Nah ada nih teman-temanku nih yang salah pilih agency, salah pilih jalur gitu ya. Mereka tuh bisa bayar sampai 50-60 juta loh. Bayangkan 50 juta banding 3 juta. Teman-temanku tuh bahkan ada yang jual tanah, digadaikan tanahnya, rumahnya digadaikan. Dan aku ya bersyukur sekali sih, soalnya semua kepengurusanku, ngurus visa aku urus sendiri. Aku nggak pakai calo-calo, ngurus paspor, semua lo urus sendiri semuanya. Itu untungnya kalau misalnya ngurus sendiri ya. Oke, balik lagi ke hari pertama tadi. Ceritanya nggak hari pertama kerja itu seperti apa sih situasinya di sana? Hari pertama kerja itu kita masih belum kerja sih sebenarnya. Itu kayak kita masih ada ujian lagi bro di sana. Jadi pas di kapal pesiar itu kan ibaratnya seperti kota yang mengapung gitu ya. Jadi di sana tuh kita bisa tersesat. Apalagi baru pertama kali menginjakan kaki kapal pesiar. Jadi kita diberitahu kalau kebakaran kita pergi kemana, apa yang perlu kita lakukan. Kalau kapal tenggelam ya semoga enggak ya. Apa yang pertama kali kita lakukan gitu.
Untuk pemadam kebakarannya di mana, cara memadamkan apinya seperti apa, jenis-jenis apinya apa, sampai jenis api itu harus belajar men. Terus api yang kebakaran dari elektronik pasti beda cara pemadamannya dengan api yang kebakaran di pakaian seperti itu gitu kan, pakai oksigen semua segala macam, CO2 banyak sekali. Jadi setelah dikasih pembelajaran kayak gitu nanti kita dites. Oke, ada ujiannya. Ada ujiannya. Kalau misalnya nggak lewat 3 kali nggak lewat, ya udah. Itu di sana di tempat kerja abang lah sekarang ya, di kapal itu ada berapa orang sih orang Indonesia di sini? Oh, orang Indonesia tuh banyak men di sana. Oh banyak juga ya? Banyak, Atau lumayan. orang Nias deh, orang Nias. Orang Nias, saya satu-satunya orang Nias. Satu-satunya orang Nias di kapal pesiar. Iya, dan kebetulan aku punya akses untuk mengecek di se-fleet lah ibaratnya gitu. Soalnya kan ibaratnya Se-fleet itu apa? Se-fleet itu ibaratnya begini. Misalnya saya bekerja di Garuda Indonesia. Nah, ada pesawat Garuda yang rutenya Jakarta ke Medan, ada yang pesawat Garuda rutenya dari Denpasar ke Lombok atau jadi kita tuh punya banyak kapal. Kita tuh punya banyak pesawat gitu ibaratnya. Nah, saya ibaratnya di pesawat yang nomor 1 atau nomor 2 lah. Jadi saya punya akses untuk mengecek di semua crew members yang ada di kapal pesiar di perusahaan saya itu ada orangnya apa enggak. Saya pernah ketemu ada satu orangnya, tapi saya cuma mengecek namanya di sistem Marga Zebua, di situ aku tahu, dan usianya juga udah sekitar 30-an dan aku nggak pernah ketemu dia sampai sekarang. Dan dia tuh di kapal yang lain tapi nggak satu perusahaan sama aku, tapi kapalnya beda gitu. Oh jadi satu perusahaan itu punya banyak kapal? Oh iya, sama seperti Lion punya banyak pesawat seperti itu. Berarti berarti kerjaan abang ini bisa pindah-pindah kapal? Oh bisa, ya? iya. Dulu tahun kemarin 2 tahun terakhir aku di Eropa, terus tahun ini kemarin di Amerika bagian Mediterranean gitu, terus tahun sebelumnya pergi ke Jerman something arah-arah sana lah, arah Rusia gitulah. Jadi beda-beda gitu. Itu ada waktunya juga nggak sih? Kayak misalnya minggu ini di kapal ini, minggu ini di kapal ini. Oh, itu per kontrak. Ada pembagian? Ada. Jadi kita sistem kontraknya kalau saya 8 bulan. Jadi 8 bulan saya di kapal ini yang di Amerika. Mungkin kontrak ke depan ketika saya melanjutkan kontrak lagi itu pindah ke Eropa gitu. Kontrak berikutnya kita bisa milih kapal apa ditentuin? Sebenarnya ditentuin sih. Ditentuin, tapi kita bisa request. Bisa ya? request. Bisa request. Kalau misalnya kita mau kemana? Iya. Gimana sih jam kerja di kapal pesiar itu? Oke, kalau jam kerjanya kita kerja tuh 10 jam. Kalau 10 jam non-stop. Misalnya dari jam 8 ke jam 8. Sebenarnya 12 jam. Tapi 2 jam istirahat, makan siang sama makan malam. Jadi hitungannya 10 jam. Jadi misalnya kerja di jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi nyatanya kadang-kadang juga kurang dari 10 jam. Kadang-kadang juga lewat dari 10 jam. Tapi kalau lewat dari 10 jam kita dibayar overtime. Oh, ada kayak istilah lembur juga ya kalau di Indonesia? Ada. Uang lembur? Ada uang lembur ya? Berarti ini kontraknya udah selesai dari perusahaan abang yang? Udah. Untuk kontrak yang kemarin saya udah selesai. Terus nanti kontrak ke depan berangkat lagi. Mungkin sekitar 1 kali lagi berangkat. Atau tergantung sih. Kalau kita mau memperpanjang kontrak nggak apa-apa, bisa. Mau diperpanjang lagi kontraknya. Tapi kalau nggak ya nggak apa-apa, udah selesai. Oh, ini sekarang tergantung sama abangnya gitu ya? Tergantung sayanya sendiri. Mau apa enggak? Betul. Oke, gitu. Sekarang aku mau nanya, apa sih suka dukanya kalau misalnya kerja di kapal pesiar? Mulai dari nggak enaknya dulu deh. Oke, nggak enaknya dulu. Yang nggak enaknya dulu kerja di kapal pesiar. Oke. Sepreman-premannya kamu kalau udah nyampe di kapal pesiar kamu akan merindukan keluargamu. Iya sih. Walaupun kamu mungkin orangnya acuh tak acuh gitu, keluarga gini. Nyampe di kapal pesiar pasti kangen juga sama keluarga. Kenapa? Karena walaupun kita masih single ya, saya juga masih single, tapi keluarga yang sama saya maksud itu ya keluarga immediate family gitu. Soalnya kenapa? Karena kita benar-benar jauh dari keluarga, men. Kalau misalnya kita sakit, siapa yang mau merawat kamu selain dirimu sendiri? Jadi di sana ada teman-teman, cuman ya kita di sana ya kerja gitu kan, sama-sama bekerja. Jadi kalau yang misalnya kita sakit, yang merawat dirimu tuh ya kamu sendiri gitu. Kalau nggak kuat-kuat ya udah selesai. Ngomong-ngomong soal sakit, kalau misalnya kita sakit di kapal pesiar tuh gimana solusinya? Oh, ada di sana ada rumah sakit. Di kapal rumah sakitnya juga di situ. Dan untuk crew member, untuk para kru yang bekerja di kapal pesiar gratis. Di base sama perusahaan. Dan kalau misalnya kamu sakit, ketahuan kamu kerja, kamu bakal di warning. Oh, justru kalau misalnya sakit harus melapor. Kena punishment gitu? Iya, punishment, ada punishment. Jadi kalau sakit harus melapor. Nggak boleh kerja kalau lagi sakit, nggak boleh.
Jadi Karena benar-benar mengurangi produktivitas juga kan kalau misalnya. satu, di sana tuh kita benar-benar dilindungi, hak kita benar-benar dilindungi. Terus dua, kalau misalnya kita sakitnya kayak demam, ya itu bisa mencelakai diri sendiri pada saat kita lagi kerja gitu. Kenapa lagi orang-orang yang kerja di operasional di lapangan gitu ya. Oke, anggaplah orang-orang yang kerja di engine, itu bahkan bisa melukai dirinya sendiri. Dia lagi sakit kok kerja gitu kan. Terus kalau misalnya kita lagi flu, itu kan bisa menyebabkan pindah ke orang lain, menyebarkan ke orang lain, menyebarkan seperti itu. Jadi kita benar-benar di sana flu kita harus diisolasi, men. Cuma flu di sana diisolasi, diare di sana kamu diisolasi. Jadi di sana tingkat kesehatannya tuh orang Amerika, come on. Orang Amerika tuh benar-benar sangat aware, sangat care, sangat peduli dengan kesehatan. Jadi kalau sakit wajib melapor. Beda ya kalau di sini sampai opname. Sampai opname baru. Udah gitu kalau misalnya di sini aku pernah kerja di Indonesia di hotel dulu ya. Kalau lagi sakit tuh dipaksa-paksain kerja. Kalau enggak pasti manajernya Iya. Kenapa sakit sih? Come on man. Terus teman-teman kita kerja, come on, pekerjaanku menumpuk gara-gara si kawan sakit. Itu kalau di Indonesia. Itu untungnya kalau itu bedanya kalau misalnya kerja di luar negeri. Mereka betul-betul memanusiakan pekerjaannya. Betul. Sekarang kita mau bahas kalau sukanya apa kerja di kapal pesiar. Kalau saya pribadi sih, saya orangnya suka traveling. Jadi aku suka jalan-jalan. Emang sebelum kerja di kapal pesiar. Dan pekerjaannya jalan-jalan. Gila, menyenangkan ya. Damn, really. Luar negeri. Itu sebenarnya tergantung kita bisa memanage waktu kita seperti apa. Jadi kalau misalnya kita ada waktu luang, waktu selesai kerja, dan kita bisa keluar. Kalau misalnya kebetulan lagi di negara yang kamu suka, ya kamu bisa keluar. Oh, yang ngomong-ngomong soal ada waktu. Itu kan tadi 12 jam per hari, break 2 jam. Terus cara abang jalan-jalan gimana sih? Oke, kalau saya dulu pas kontrak pertama dulu ada namanya day shift sama night shift. Jadi saya memilih untuk kerja malam hari. Oh gitu, ada oke. Ada shiftnya, kerja malam hari, terus pagi-pagi keluar, pergi ke Vatikan, pergi ke Italy, pergi ke Spanyol, kemana gitu kan. Berarti kalau misalnya kita lihat di video Bang Vincent itu dia jalan-jalan keluar, misalnya ambil foto atau apa, itu dia mengorbankan waktu tidurnya pasti. Betul sekali, betul. Jadi jangan harap kamu bisa tidur 7 jam atau 8 jam dalam satu hari. Saya biasanya tidurnya 2 jam dalam 24 jam, dan itu begitu terus. Oke, let's say 2 jam mungkin terlalu mainstream di kalian gitu ya, tapi realitanya kadang 2 jam, 3 jam. That's more than enough for me. Gila, berarti tuh kalau misalnya nih abang ambil shift malam, besoknya abang ambil waktu untuk jalan-jalan keluar. Misalnya abang kebetulan lagi di Vatikan, lagi di Roma, lagi di Itali. Jalan-jalan seharian, balik malam, kerja lagi dong? Oh iya, kerja lagi. Jelas. Wah, pakai uniform kerja lagi. Tapi untungnya nih kemarin kan saya beberapa tahun yang terakhir ini itu kayaknya cuma tahun pertama doang deh. Terus tahun berikutnya tahun kedua atau tahun kedua kayaknya. Tahun kedua aku udah dapat promosi, ibaratnya naik pangkat lah, naik jabatan lah ibaratnya seperti itu. Jadi aku udah bisa memanage waktuku sendiri dan aku tidak punya supervisor, aku nggak punya atasan. Soalnya atasannya ya aku sendiri. Oke, jadi kadang-kadang ya dalam yang 10 jam tuh kita tergantung kita memanage waktu kita seperti apa. Terus sebenarnya bisa sih kalau misalnya kita dalam 10 jam itu kita kerja, kita minta izin aja sama supervisor atau sama manajer kita, aku bisa keluar nggak menggunakan jam kerja, mau keluar sekitar 1-2 jam. Kalau misalnya dia bilang oke, ya silakan keluar. Biasanya manajer-manajer di sana juga orangnya baik-baik kok, katanya ya udah kamu nggak usah digantiin gitu, kalau mau keluar aja, pakai jam kerjamu, mau keluar juga nggak apa-apa. Ibaratnya kalau kamu bisa menyelesaikan pekerjaanmu, kalau mau setelah itu mau keluar ya nggak apa-apa. Berarti tergantung kita mau manage waktu aja. Tergantung kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita tepat waktu atau lebih awal seperti itu. Selama di kapal pesiar tuh tinggalnya di mana? Tinggal di kapal pesiar atau ada? Di kapal pesiar. Selama 8 bulan di kapal pesiar. Jadi kita ada kamar di kapal pesiar, dan kamarnya tuh fasilitasnya lengkap loh di dalam. Mungkin kalau kalian yang lagi ngekos di rantauan di Jakarta atau di mana gitu ya, di Medan gitu ya, fasilitas yang kita dapatkan di kapal pesiar tuh benar-benar oke banget. Di sana tuh kita tidur di kasur lah ibaratnya seperti itu ya, bukan tidur di tikar. Di kasur yang empuk lah ibaratnya seperti itu. Terus standar nyaman lah ya, standar nyaman. Terus AC-nya ada, AC-nya ada 2 macam, AC pemanas sama AC pendingin. Soalnya kalau misalnya ada AC pemanas ya, kalau beda sama di Indonesia, nggak ada AC pemanas di Indonesia, soalnya udah panas banget. Kalau misalnya lagi musim dingin, musim dingin ada kita butuh AC pemanas. AC pemanas. Terus
ada minibar apa ya, fridge, kulkas di dalam. Terus ada TV di dalam, terus ada shower, terus ada wash basin, sink, or whatever, I don't know how they call it in English, in Indonesia. Terus apa ya, gimana, kayak fasilitasnya super wow sebenarnya. Ya kalau misalnya teman-teman pengen tahu fasilitas di kapal pesiar, di kamar kapal pesiar itu seperti apa, aku pernah bikin videonya, kamu cek aja di video aku sebelumnya. Tapi overall seperti itu, benar-benar nyaman. Dan kalau itu sebenarnya tergantung posisi. Kalau misalnya kita udah punya jabatan, semakin banyak fasilitas yang kita dapatkan. Oh gitu. Tapi kalau baru pertama kali kerja di kapal pesiar dan posisi kita masih di bawah, masih rendah gitu ya, masih posisi pemula gitu ya, jadi dalam satu kamar itu bisa mencapai 2 sampai 3 orang. Tapi kamarnya gede. Satu kamar. Oke. Tapi kamarnya gede. Ranjangnya pisah lah ya. Oh ya, ranjangnya pisah. Terus ada sekat-sekatnya gitu loh, kayak cubicle, apa ya? Bilik, ada bilik-biliknya gitu. Jadi nggak satu semuanya, enggak. Tapi kalau misalnya kita posisinya udah oke, nanti kita kamarnya juga sendiri. You can do whatever you want to do inside, dan ya semuanya lengkap di dalam. Oh gitu. Benar-benar nyaman. Jadi, dan kita nggak perlu bayar uang kos-kosan di sana. Oh iyalah, ditanggung semua sama perusahaan, makan aja ditanggung. Ya, Jadi itu dia ya, kalau misalnya kerja di kapal pesiar itu tinggalnya di kapal pesiar ya. Oh iya, tinggalnya selama bekerja di kapal pesiar. Betul. Ini dia, kota yang paling berkesan dikunjungi itu apa? Oh my god. Barcelona. No. Rusia. Rusia. Serius? Aku pernah tersesat di Rusia, men. Di Rusia. Pernah tersesat sampai hampir jam 2 tengah malam. Aku tahu tuh videonya, aku pernah lihat. Ya, dan saat itu benar-benar, it was really crazy, it's really insane. Soalnya orang-orang Rusia, mereka tuh jarang orang yang bisa bahasa Inggris. Tapi nggak pakai Google Map. Nah, saat itu aku pakai Google Map, dan aku mau tanya sebenarnya gimana ya, mau ngomong ke taksinya, supir taksinya, aku mau kembali ke kapal. Aku lagi di pusat kota, aku bilang ke supir taksinya, aku mau kembali ke kapal. Dan none of them can speak English. Dan aku udah coba translate di Google Translate. Kebetulan aku pakai kartu Rusia saat itu, jadi aku ada akses internet. Dan oh my god, it's really difficult for them. Benar-benar susah. Dan kadang-kadang pun mereka, orang Rusia ya, mereka melihat bahwa aku nanya misalnya, excuse me sir, did you can speak English? Mereka tuh udah langsung, oh no, bingung, udah langsung no, terus mereka langsung pergi gitu. Oh gitu. I was like, what the come on man. Jadi di sana bahasa Rusia aja gitu, mereka pakai bahasa mereka gitu. Ya ada sih orang-orang Rusia yang bisa bahasa Inggris, tapi mungkin beberapa aja gitu ya. Dan kebetulan mungkin orang-orang yang saya jumpai saat itu mereka bisanya bahasa Rusia aja. Ya. Kalau untuk kotanya gimana? Oh, kotanya itu yang benar-benar aku suka. Aku benar-benar suka Rusia. Jadi di sana tuh, kalau misalnya di sini sunset jam 6 sore, di sana sunsetnya bisa nyampe jam 11 malam. Iya, katanya di Rusia gitu ya. Maksudnya waktu harinya lebih panjang. Ya? Aku suka susunan kota Rusia, terus rapi gitu. Setelah Rusia, Jerman. Aku suka orang-orang Jerman tuh orang-orang yang punya intelektual tinggi, walaupun nggak semua, cuman kita bisa lihat lah di Jerman seperti apa gitu kan. Tadi Rusia, Jerman. 5 kota deh diurutkan yang paling berkesan dikunjungi. Kota apa, negara nih? Bisa kota, bisa negara. Oke. Saint Petersburg yang. Saint Petersburg. Nah, kebetulan saat itu ada Piala Dunia. Beneran nonton dong. Oh my god, really thankful for that. Dan tiket itu yang main siapa waktu itu? Dulu yang main, lupa main. Aku nontonnya terlalu banyak pertandingan. Kota pertama di Saint Petersburg. Gimana sih nyebutnya? Saint Petersburg. Udah benar kan? Saint Petersburg. That's perfect. Yang pertama, yang kedua tadi di Jerman, kota mana? Jerman itu aku lupa kota mana, soalnya ada banyak kota aku singgah di Jerman. Iya, aku lupa persis. Salah satu kota di Jerman lah ya. Iya. Yang ketiga. Dan overall Jerman bagus. Yang ketiga, aku senang di Yerusalem, tempat dimana bagi kita yang orang umat Kristen atau Katolik, kebetulan dulu saya pernah pergi ke Sungai Yordan, pernah pergi ke Golgota, Galilea di Yerusalem, tempat dimana Yesus benar-benar diturunkan dari kayu salib. Nilai agamaku benar-benar jelek, tapi aku akan jelaskan tempat dimana pada saat Yesus diturunkan dari kayu salib, terus dikasih di atas papan gitu ya, terus
papannya itu masih ada di sana sampai sekarang, dan aku pernah memegangnya. Dan ya saat itu aku berdoa ya, benar berdoa saat itu. Dan di sana ada gereja di Nazaret. Ya ibaratnya tempat-tempat di mana sejarah Yesus. Oke. Jadi itu tempatnya sangat berkesan ke aku saat itu. Sungai Yordan, Yerusalem. Yerusalem. Mudah-mudahan aku bisa pergi. Dan jarang orang yang. Mudah-mudahan aku bisa pergi. Dan jarang. Mudah-mudahan aku bisa pergi. Dan jarang orang. Jarang orang yang bisa ke sana, men. Kenapa? Karena orang pergi ke sana, apalagi kalau mereka melihat paspor kita, paspor Indonesia gitu ya, benar-benar pengecekannya tuh luar biasa. Yang keempat, Spanyol. Barcelona dong ya? Iya, masuk salah Barcelona, Cartagena, Alicante, banyak sekali. Oke, itu yang keempat ya. Yang kelima sekarang deh. Italy. Oke, jadi itu dia 5 kota yang berkesan tadi ya buat dikunjungi ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Beberapa tadi udah dijawab. Oh my god, juga the list, Iya. Oke, nih. Benar gak kalau di kapal pesiar, yang kerja di kapal pesiar itu duitnya banyak, ceweknya banyak, dan share gajinya berapa? Kalau share gaji tadi nggak bisa ya? Udah tadi udah dibahas di apa tadi? Tapi ceweknya banyak. Ya enggak juga, kalau mukanya pas-pasan juga siapa yang mau? Iya juga ya. Iya juga, oke. Terus oke, ini benar nih, benar. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Kalau kamu pacaran di kapal pesiar, kamu tidak akan pernah bisa menabung. Oke, you spend all of your money. Oke, kamu pasti kamu nggak mungkin dong cewek kamu yang bayarin untuk beli bir, beli minuman ya kan? Kamu pasti membelanjakan uangmu. Oke, apalagi kalau misalnya, it's okay, biar gue yang bayar gitu ya. Dan apalagi biaya di sana tuh nggak murah ya kan? Nggak murah. Terus kalau mau pergi makan di luar, mau pergi jalan-jalan di luar, itu semua pilihanmu. Kamu mau bekerja di kapal pesiar terus pulang-pulang nggak bawa duit, atau lebih baik seperti saya, cuma ngedit, nge-gym, tidur, kerja, nabungnya banyak, pulang-pulang bawa duit. Itu yang paling betul. Memang tergantung diri kita. Semua tergantung diri kita. Oke, next. Oke. Tips nih buat yang sekarang misalnya lagi SMA atau misalnya lagi kuliah tapi belum dapat pekerjaan dan pengen kerja di kapal pesiar. Apa tips dari Bang Vincent yang udah 5 tahun kerja di kapal pesiar buat mereka? Oke. Tipsnya yang pertama yaitu niat. Kalau misalnya kita punya niat, sebenarnya ada jalan. Dan kalau itu yang perlu dipersiapkan tadi, itu lebih ke apa ya, lebih ke mentally gitu ya. Tapi kalau untuk lebih ke dokumen itu seperti paspor, pasti. Kalau untuk visa tergantung negaranya mau pergi ke negara mana, soalnya beda-beda visa gitu ya. Terus sebelum itu semuanya, itu yang paling penting itu pengalaman kerja. Soalnya orang yang baru mau masuk ke kapal pesiar itu pasti pengalaman kerja benar-benar sangat dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kita udah punya pengalaman kerja, itu lebih gampang. Ada juga ditanya sana pengalaman kerja sebelumnya ya? Pasti. Pengalaman kerja itu sangat penting. Nah, jadi itu dia teman-teman hasil obrolan kita bareng Vincent Hulu, seorang YouTuber, konten kreator. Tapi di sini kita bahas fokus ke pekerjaannya di kapal pesiar. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Dan mohon dimaklumi kalau ada yang salah-salah. Ini merupakan segmen pertama di video ini, jadi saya sadar pasti banyak yang salah dari segi pengambilan gambar atau mungkin dari cara bertanya. Mungkin saya harus bisa mengulik lebih lagi. Sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton sekali lagi. Jangan lupa di like kalau misalnya kalian suka. Silahkan di dislike kalau misalnya kalian gak suka, nggak apa-apa. Di komen-komen di bawah kalau misalnya ada saran dan kritik. Dan sampai jumpa di video berikutnya di segmen Onom Otomotif, di segmen vlog, traveling mungkin, atau di segmen ngobrol bareng berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Untuk mendapatkan notifikasi dari video berikutnya, jangan lupa subscribe ya. Thank you.